Kasus yang menjerat pemilik PS Store Putra Siregar membuka kembali polemik perdagangan pasar ponsel black market atau ponsel ilegal. Di Indonesia, barang-barang impor gelap atau selundupan masih dijual dengan bebas di toko ponsel. Menurut data yang dirilis Kementerian Perindustrian, ponsel ilegal yang beredar tiap tahun mencapai 9 hingga 10 juta unit. Sementara kerugian negara mencapai 2,8 triliun rupiah. Terkait hal ini, ada dua istilah yang kerap diasosiasikan dengan ponsel bekas, yakni refurbish dan rekondisi. Keduanya mengacu pada proses peremajaan yang dilakukan pada perangkat bekas sebelum dijual kembali ke calon konsumen. Bedanya terletak pada keaslian komponen pengganti yang digunakan dan standar prosedur pengujian ponsel. Lalu bagaimana caranya agar masyarakat lebih cermat dalam memilih ponsel di tengah maraknya ponsel ilegal? Ikuti terus kabar siang di lokasi hari ini. Pemirsa, saat ini Anda menyaksikan kabar siang di lokasi bersama Maria Gerarda dan kita akan membahas mengenai perdagangan ponsel ilegal. Karena kita ketahui beberapa waktu lalu seorang pengusaha toko ponsel bernama Putra Siregar ditangkap oleh Kanwil Bea Cukai DKI Jakarta karena diduga selama ini menjual atau memperdagangkan ponsel ilegal. Kasus ini sebenarnya sudah bermula pada tahun 2017, namun Putra Siregar sendiri baru ditangkap pada bulan Juli 2020 kemarin. Ini tentunya menjadi pertanyaan, seperti apa sih ponsel ilegal yang selama ini diperdagangkan dan juga apakah masyarakat mengerti atau para pembeli ini mengerti dan juga apakah juga para penjual mengerti mengenai perdagangan ponsel ilegal ini sendiri. Selama ini tentunya sudah ada berbagai antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah supaya bisa menekan adanya masuknya ponsel-ponsel ilegal ke Indonesia yang kita ketahui adalah masuk ke Indonesia tanpa membayar pajak. Nah, kita sudah berada di salah satu gerai di kawasan Tamrin dan saya ingin bertanya-tanya nih kepada beberapa pedagang di sini. Tentunya apakah para pedagang ini sudah mengetahui mengenai kasus Putra Siregar dan seperti apa sih perdagangan ponsel di dunia bisnis saat ini? Selamat pagi, Mas. Ya, selamat pagi. Mas, dengan siapa? Dodi. Mas Dodi, ini kan baru saja ada kasus mengenai Putra Siregar. Mungkin kalau Mas tahu, dia ditangkap karena menjual ponsel ilegal dan juga black market. Mungkin Mas Dodi sendiri sebagai penjual ponsel mungkin sudah berapa tahun nih? Udah 20 tahun lebih ya. 20 tahun ya. Ya. 20 tahun ini pasti sudah mengerti banget ya seluk-beluk perdagangan ponsel. Seperti apa sih, Mas? Kalau yang barang refurbish yang Putra PS itu saya sih lihatnya itu sih iPhone ya banyakan. Barang refurbish. Cuma kalau buat Android lain dia agak kurang. Kalau mungkin boleh diceritain nggak sih atau mungkin di sini ada nggak sih barang-barang yang mungkin seperti black market mungkin atau refurbish, recondition kan masyarakat kadang-kadang tidak bisa membedakan gitu. Iya, enggak, kalau kita sekarang udah nggak jual kayak gituan. Soalnya kan itu kan banyak kan iPhone ya. Soalnya kita juga kalau jual iPhone itu resiko. Kalau barang refurbish itu kebanyakan sebentaran rusak. Mas sebagai pedagang boleh ceritakan nggak sih mungkin ada info-info selama ini mengerti bagaimana proses dari black market itu masuk ke Indonesia tanpa pajak, kemudian seperti apa sih prosesnya? Wah, kalau itu saya kurang tahu deh. Cuma kalau yang saya tahu tuh kebanyakan itu iPhone. Kebanyakan iPhone refurbish. Selama ini masyarakat atau pembeli sendiri mengerti nggak mengenai kondisi-kondisi handphone yang berbeda seperti itu? Kalau dulu kan kita juga pernah jual, kita jelasin. Nah, sejak ada pembatasan ini kita udah nggak berani jual. Soalnya itu resikonya kalau ntar ke blok kita yang nanggung. Misalnya, saya masih penasaran sih kenapa para penjual itu jauh lebih tertarik untuk beli barang, menjual barang yang ilegal dan juga masyarakat juga tertarik nampaknya juga untuk beli barang yang murah meskipun ilegal gitu, Mas. Kita sih bukan yang sekarang udah nggak jual ya, cuman maksudnya kalau yang masyarakat cari kan iPhone murah. Iya. Gengsi itu ya. Iya, iPhone yang murah. Kalau buat aksesoris yang lain kan udah nggak ada yang BM. Kalau Android itu Jarang BM, jarang refurbish, jarang. Karena harganya juga udah murah-murah sekarang.
Kalau melihat kasusnya Putra Siregar ini kan ternyata ada konsekuensi hukum bagi seorang pengusaha ponsel yang menjual ponsel ilegal. Karena yang kita ketahui sepertinya selama ini orang-orang dengan kios yang membuka dan menjualkan barang-barang refurbish, recondition itu kan banyak sekali. Tidak hanya Putra Siregar. Tapi melihat bahwa ada konsekuensi hukum, ternyata Mas sebagai penjual sudah 20 tahun ini, apakah memang sudah mengerti bahwa akan ada konsekuensi hukum suatu hari ketika terdeteksi Mas menjual barang ilegal? Ada sih, udah tahu ya. Apa aja sih Mas biasanya sudah diinformasikan? Kalau dulu Samsung yang saya tahu, yang orang jual black market di penjara. Iya, dia jual black market jamun. Waktu zaman Sen ya, Pak Sani. Itu udah lama banget. Udah lama banget. Itu langsung benar-benar langsung black market Samsung hilang. Jadi itu hukum konsekuensinya adalah dari perusahaan handphonenya dan juga dari pemerintah sendiri ya. Selama ini kalau dari pemerintah mungkin tahu nggak sih Mas konsekuensi hukumnya seperti apa aja gitu? Ya tahunya cuma dia di penjara ya gitu ya. Iya. Kalau kita sih sekarang udah nggak jual kayak gituan. Nah. Jadi di Tamrin ini terhitung sudah bersih. Bersih ya. Oke, kalau gitu Mas Dodi, terima kasih banyak atas waktunya dan informasinya. Nah, pemirsa, ini adalah salah satu gerai toko yang sudah tidak menjualkan ponsel ilegal, karena seperti kita ketahui bahwa misalnya di Jakarta, gerai dengan menjual ponsel ilegal ini masih sangat banyak. Tidak hanya Putra Siregar, meskipun Putra Siregar ini terhitung juga pemain lama dan juga memiliki beberapa gerai tidak hanya di Jakarta, namun juga kabarnya di Depok dan Tangerang. Ini adalah hasil penelusuran dari aparat Bea Cukai sejak 2017 lalu hingga akhirnya Juli kemarin Putra Siregar telah ditangkap. Nah, kita ingin tahu pemirsa, Anda juga sebagai pembeli, nampaknya kita harus tahu bagaimana sih kondisi-kondisi ponsel ilegal itu, apakah black market, kemudian recondition ini seperti apa, handphone refurbish itu seperti apa, kita akan tahu nanti dengan pakar telematika Roy Surya sesaat lagi. Anda kembali di Kabar Siang di lokasi pemirsa bersama saya Maria Girarda, dan kita masih membahas seperti yang sudah tadi kita berbincangkan mengenai ditangkapnya seorang pengusaha ponsel Putra Siregar yang juga seorang YouTuber, dan ia ini sangat terkenal karena sering menggandeng atau berkolaborasi dengan beberapa sejumlah nama selebriti untuk tentunya melancarkan penjualan ponselnya, dan dia juga memiliki beberapa toko tidak hanya di Jakarta namun juga di Depok dan Tangerang. Dan saya ingin mengetahui ini mengenai perdagangan ponsel ilegal. Kita sudah bersama dengan narasumber kita di sini, ada Bang Roy Suryo. Selamat siang, Mas. Iya, selamat siang, Mbak Maria. Mas Roy Suryo, ini kita lagi di toko-toko HP nih ya. Kalau kita mau berbincang nih sedikit mengenai perdagangan ponsel ilegal ini, macam-macamnya seperti apa sih? Masyarakat kan ternyata sampai hari ini mungkin belum banyak yang tahu perbedaan apakah ini HP ilegal black market, kemudian ada rekondisi, ada refurbish, ada juga replika. Seperti apa sih perbedaannya, Mas? Oke. Jadi memang harus hati-hati masyarakat tuh, karena sebenarnya ada banyak jenis tipe handphone second yang beredar di pasaran ya. Ada orang bilang second, ada yang bilang ini rasanya sebenarnya bukan second, ini baru, refurbish. Nah, kalau kita lihat kriterianya, sebenarnya kata kunci yang pertama itu sebenarnya kepercayaan. Ya, kita kalau mau beli handphone harus tahu dulu, harus percaya betul-betul bahwa si toko handphonenya itu memang tidak akan nipu. Karena kriteria sebenarnya yang pertama itu ada yang handphone yang benar baru, brand new. Jadi ini tidak ada soal kalau ini ya gitu. Nah, yang kedua, ini kita sering dengar istilah refurbish. Refurbish itu sebenarnya adalah handphone yang sudah direkondisi, tapi yang merekondisi adalah pabrikan aslinya. Apple juga sering ya, iPhone itu banyak sekali refurbish ya, dan biasanya ciri-cirinya ada di sebaliknya, ada tulisannya ya, dia refurbish, dikasih label, atau misalnya dia sudah direkondisi, dan garansinya pun lama kalau refurbish ya, hampir kayak handphone baru ya. Memang penurunan harganya tidak terlalu terpaut jauh ya gitu. Nah, selain refurbish, di bawahnya lagi ada yang namanya rekondisi. Rekondisi itu biasanya yang merekondisi lokal. Ya, jadi kalau dari tokonya ya, jadi itu mungkin handphone yang sudah second, kemudian mungkin layarnya udah kusem atau LCD dia ganti, keypadnya kalau dulu pakai keypadnya diganti, atau baterainya pun juga sudah diganti baru, headset juga diganti, kemudian dikasih garansi, tapi garansinya mungkin hanya sebulan ya gitu. Itu rekondisi. Nah, setelah itu ada yang hati-hati, ada yang namanya replika.
Replika tuh mirip bentuknya, tapi ini bikinan Chinese, ya gitu. Jadi Pasti dari Chinese kalau ini. biasanya gitu ya, gitu yang pintar bikin kan mereka ya. Nah ini kalau orang nggak hati-hati, ini bisa dapat yang kayak gini, gitu ya. Jadi kita tidak bisa tahu kalau nggak dapat kepercayaan gitu. Nah yang terakhir adalah second. Mendingan second itu belum diapa-apain, jadi masih segel, masih garansi meskipun dia sudah lama gitu ya. Tapi jelas itu second. Nah ini ada penurunan harganya. Ada yang menjadi masalah adalah kalau kita salah beli. Kita mau beli handphone baru ternyata refurbish. Itu yang jadi soal. Atau mau beli yang refurbish ternyata dia rekondisi. Sebenarnya prosesnya sendiri gimana sih, juga pantauan dari pemerintah itu selama ini seperti apa sih terhadap perdagangan ponsel sendiri? Terus terang saya tersenyum kalau lihat dikatakan tidak hanya dia, bukan hanya tidak hanya dia, mostly sebenarnya hampir dan terang-terangan. Ya mungkin di seputaran sini tidak banyak yang menurut, tapi kalau di gerai lain ya kita bahkan tidak asing lagi lihat tulisan ya, mungkin pemirsa juga bisa lihat BM gitu. Udah bukan sesuatu yang tabu gitu. Betul, ya? padahal namanya BM itu kan harusnya dia diam-diam disembunyiin kan gitu, black market namanya aja black market. Iya, tetapi jelas-jelas disebut. Dan sayangnya masyarakat kita juga mengejar itu karena tahu bahwa harga BM itu memang beda dengan harga yang produk resmi. Meskipun konsekuensinya pasti ada. Ya BM itu biasanya garansinya garansi toko lah gitu, bukan garansi asli. Kalau kita bawa keluar gitu, international garansinya pasti tidak jalan. Jadi memang praktek semacam ini selalu akan muncul ketika hukum ekonomi masih jalan. Ketika masyarakat masih mau beli harga murah tapi kualitasnya di bawah yang asli, ya udah. Kalau bicara soal konsekuensi hukum, yang kita lihat di Putra Siregar ini kan sekarang dia punya denda dan juga sudah statusnya menjadi tahanan kota. Nah ini kan berarti ada konsekuensi hukum bagi pedagang. Tapi untuk efek jera bagi para pembeli ini kan sebenarnya penting juga, karena sebenarnya pasti akan ada konsekuensi terhadap barang yang dia beli, bahwa barang ini bukan barang yang legal gitu. Apa sih sebenarnya yang bisa membuat atau menyadarkan masyarakat bahwa ini ada efek jerahnya loh, ini ada konsekuensinya loh ketika Anda memberi barang yang bukan. Ya, terus terang kembali kepada masalah kepercayaan tadi. Ya, masyarakat sebenarnya kalau dikatakan di korban, kalau memang dia tidak tahu loh ya. Kalau memang dia tidak tahu handphone yang dia beli itu ternyata refurbish tapi dijualnya iklannya adalah baru. Jika tidak tahu ya, atau dia beli barang yang sebenarnya kondisi ya sudah tahu tapi itu dia percaya itu refurbish, padahal refurbish dan kondisi itu beda kelas ya gitu. Atau dia beli replika ya gitu. Nah, kecuali kalau dia beli jelas-jelas second, kan banyak tuh yang memang jujur ya, pedagang-pedagang yang jujur nulis ini second, kemudian X garansi, misalnya kalau produk tertentu ada tulisannya sudah habis garansinya, itu jelas. Nah, masalahnya adalah kalau memang sekarang masyarakatnya tahu gitu kan, sadar, secara sadar, saya sengaja dia beli. Nah ini yang memang kemudian kalau dikatakan menanggung resiko, ya pasti hukum akan mengejar penjualnya. Masyarakat tetap akan menjadi korbannya gitu ya. Ya kayak kasus yang lain lah ya, kasus perdagangan orang gitu kan. Kan yang jadi kena kan pelakunya, bukan orangnya gitu. Tapi sekali lagi kalau menurut saya ya benar-benar kita harus tahu, benar-benar kita harus percaya apakah si penjual itu bisa kita percaya atau enggak. Gimana ya prediksi untuk Indonesia sendiri setelah kemarin mungkin kebijakan IMEI ada dan memang sampai hari ini belum nyata begitu efeknya. Kemudian ke depannya bagaimana sih Bang untuk setidaknya menekan atau mengurangi sedikit perdagangan HP-HP ilegal? Terus terang jawaban ini sangat sulit. Terus terang kalau mau jawaban jujur dari saya, terus terang susah. Ya, selama hukum ekonomi itu masih jalan, ya selama masih ada marketnya, selama orang masih kemudian harga handphone baru yang resmi itu misalnya di atas 10 juta gitu ya. Kemudian yang refurbish atau rekondisi atau bahkan replika tadi itu misalnya harganya 70%-nya. Ya pasti masih ada yang laku. Pasti masih ada orang beli. Dan ada orang yang memang berani mengambil resiko itu karena menurut dia ya memang dia beli murah kok gitu ya kan, kayak orang naik kendaraan lah, mau selamat kok murah gitu kan gitu ya, mau beli handphone yang baik ya. Makanya kalau saya, tips dari saya, daripada kita dibingungkan dengan istilah-istilah tadi, kalau memang mau handphone murah ya handphone second yang jelas-jelas second, nggak apa-apa. Belilah barang yang baru tapi di official store-nya. Ya baru di official store tapi kan mahal pasti, ya kan gitu. Kalau orang mau beli murah gimana? Ya udah beli yang murah tapi second yang jelas dan
segelnya masih ada, mungkin garansinya memang udah nggak ada. Tapi kan kita bisa lihat lah, istilahnya kayak di kita kendaraan gitu ya. Kita juga bisa nilai apakah itu masih layak pakai atau enggak gitu. Mungkin tidak puas ya, karena biasanya beli second tuh kan, pasti headsetnya sudah baret atau ini sudah terlipat gitu ya. Tapi itu jauh lebih baik daripada seolah-olah baru, seolah-olah dimurniin, tapi sebenarnya dia kondisinya aslinya kayak gitu. Oke, kita harapkan semoga masyarakat Indonesia bisa lebih sadar lagi dari kasus Putra Siregar ini. Terima kasih banyak Bang Roy Suryo atas waktunya dan informasinya. Nah, pemirsa, ini adalah penjelasan dari pakar telematika di Indonesia, Roy Suryo, mengenai perdagangan HP ilegal dan juga bagaimana caranya membedakan kondisi-kondisi handphone yang nanti akan kita beli. Tentunya diharapkan masyarakat Indonesia bisa lebih sadar, bisa lebih membuka mata terhadap betapa baiknya kita lebih baik membeli barang yang asli dibandingkan membeli barang yang murah namun tidak pasti bahwa barang tersebut asli. Dan kita akan kembali ke studio. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah di Kabar Siang.